Beneran jadi nggak sih? Kok market gini-gini doang? Apalagi kalau misalnya ngeliat altcoin, bukannya naik, yang ada malah jadi debu. Sebenarnya ada kejadian apa sih di bulan tahun ini? Hai semua, balik lagi sama gue Audrey di Koinvestasi. Di video kali ini, gue bakal ngebahas topik yang sering banget ditanyain, yaitu bull run. Kita bakal jabarin mulai dari apa sih itu bull run, ciri-cirinya, sampai nanti kita bakal bahas kondisi bull run di tahun 2025. Make sure buat stay tune, karena kita bakal bahas dulu nih secara general, apa sih itu bull run? Bull run itu fase di mana harga aset kripto pump bareng-bareng dalam waktu yang lama. Pas momen ini, investor tuh biasanya gaspol banget cari cuan dengan memanfaatkan kenaikan harga yang terus naik. Di saat bull run, sentimen investor tuh positif banget, yang dimana bikin banyak orang makin optimis sama kripto. Terus efeknya gimana? Ya orang-orang makin FOMO, makin banyak spekulasi, dan harga bisa naik gila-gilaan. Nah, tanda-tanda bull run tuh dimulai dari yang pertama, volume trading tuh naik drastis. Kedua, sosial media tuh heboh banget bahas kenaikan aset. Terus yang ketiga, wallet aktif tuh makin banyak loh guys. Salah satu faktor utamanya itu adalah Bitcoin halving, yang kejadiannya tuh tiap 4 tahun sekali, yang bikin hadiah buat miner tuh dipotong setengah. Yang artinya, supply kan makin langka, makanya harga pun juga ikut melonjak. Sekarang, kita coba flashback dulu nggak sih ke awal-awal bull run yang jadi heboh banget. Di tahun 2012 sampai 2013, Bitcoin tuh naik gila-gilaan banget setelah halving. Gimana nggak gila? Buktinya dari $12 di November 2012, Bitcoin tuh ngelonjak ke $1.200 di Desember 2013, yang artinya naik sampai 9.400% lebih. Gila banget nggak sih? Nah, kenaikan ini tuh bikin Bitcoin makin dikenal sama publik dan nunjukin potensinya sebagai aset penyimpan nilai serta alternatif di dunia keuangan. Nah, sejak saat itu deh orang mulai ngeh sama Bitcoin yang punya masa depan cerah. Terus masuk ke tahun 2016 sampai 2017 di mana bull run itu bener-bener legendaris banget. Nah, gara-gara si halving ini dan juga banyak retail investor yang ikut masuk, Bitcoin tuh pump dari $700 di Juli 2016 sampai hampir ke $20.000 di Desember 2017, yang otomatis dia tuh naik 2.900%. Naik banget nggak sih? Nah, kenaikan gila ini tuh yang bikin kripto jadi topik panas di mana-mana. Ya, Bitcoin tuh nggak lagi cuman buat geek aja tuh kayak komunitas cimit-cimit gitu, tapi emang udah resmi jadi aset financial besar yang dilirik semua orang. Mungkin tetangga lo atau teman-teman lo juga ngelirik Bitcoin. Hype dimulai dari ICO boom, di mana project-project baru tuh ngerilis token buat ngumpulin dana, bikin banyak investor baru masuk, dan pada akhirnya mereka ngelirik Bitcoin. Beli Bitcoin juga makin gampang berkat adanya exchange yang akhirnya bikin retail investor tuh bisa beli Bitcoin lebih mudah. Plus ditambah lagi media heboh gara-gara harga Bitcoin tuh pump. Makin banyak deh yang FOMO dan akhirnya harga Bitcoin tuh makin naik gila-gilaan. Kita moving on ke bull run 2020 sampai 2021 yang juga nggak kalah epic. Karena Bitcoin itu pump dari $8.600 di Mei 2020 ke $68.000 di November 2021. Yang dimana Bitcoin tuh naik sampai 700%. Yang bikin beda kali ini, Bitcoin tuh mulai dipandang sebagai emas digital alias aset lindung nilai buat lawan inflasi. Pas pandemi COVID-19 bikin ekonomi nggak jelas, akhirnya tuh banyak orang nyari tempat aman buat simpan duitnya. Nah, Bitcoin tuh jadi pilihan utama mereka. Kita langsung masuk aja ke bull run 2024 sampai 2025 nih. Ini dia yang ditunggu-tunggu sama warga. Tapi ingat ya guys, this is not a financial advice, so please do your own research. Di cycle kali ini tuh agak beda ya sama cycle bull run sebelumnya. Kalau misalnya di cycle sebelumnya, bull run tuh dimulai setelah halving. Nah, sekarang tuh Bitcoin aja udah naik kenceng duluan sebelum halving keempat terjadi di April 2024 kemarin. Harga Bitcoin tuh naik dari bottomnya di $15.800 hingga ke all time high baru di $109.000 alias naik 600%. Faktor pendorong bull run kali ini tuh adalah makin banyaknya institusi yang terlibat. Apalagi dengan adanya rilisnya ETF Bitcoin Spot yang menjadi pintu masuk yang mudah buat institusi yang ingin mendapatkan exposure ke Bitcoin. Gak cuman itu, pasti kalian sering banget baca ini, yaitu karena kepilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat juga semakin menambah optimisme pasar karena dinilai dapat membuat kebijakan yang lebih ramah ke industri kripto. Salah satunya nih, rencana Strategic Bitcoin Reserve. Nah, hal inilah yang nyebabin banyaknya inflow yang cenderung lebih kencang masuk ke Bitcoin dibandingkan ke altcoin. Institusi tuh akhirnya lebih percaya Bitcoin karena memiliki track record yang panjang dan juga terbukti. Selain itu, likuiditas yang tidak tersedia tidak cukup untuk disalurkan ke altcoin yang jumlahnya tuh makin banyak loh. Saat video ini dibuat aja, yaitu tanggal 11 Februari 2025, udah ada sekitar 38 juta altcoin. Akhirnya banyak altcoin yang underperform atau kinerjanya tuh lebih rendah dibandingkan Bitcoin. Terus
buruan udah kelar dong. Nah, kalau kita ngelihat dari tren inflow ETF Bitcoin Spot yang masih terus mengalami inflow, yang bisa kita simpulin sih, ya market masih cukup optimis dengan harga Bitcoin sekarang. Selain itu, pasar juga masih menunggu realisasi programnya Trump, yaitu Strategic Bitcoin Reserve, yang menjadikan Bitcoin sebagai cadangan aset negara Amerika Serikat. Karena kalau program ini berhasil dilaksanakan, maka akan menimbulkan domino effect di mana negara-negara lain juga akan ngikutin dan juga bisa menambah demand dari Bitcoin itu sendiri. Tapi kalau misalnya kita lihat dari indikator long term holder supply, kelihatan kalau misalnya ada penurunan supply Bitcoin yang dipegang sama long term holder atau entitas yang memegang Bitcoin dalam waktu yang lama. Hal ini tuh nandain kalau misalnya perpindahan long term holder ke short term holder. Perpindahan ini tuh bisa ngakibatin peningkatan volatilitas di pasar. Jadi ya kita perlu waspada juga ya ada peningkatannya volatilitas di market ini ya. Jadi meskipun inflow ETF Bitcoin Spot masih tetap kuat dan juga market masih optimis, tapi kita juga tetap harus waspada. Tapi di sisi lain, penurunan long term holder supply nunjukin adanya pergeseran ke short term holder yang bisa bikin volatilitas itu tuh makin tinggi. Jadi kesimpulannya apa? Bitcoin tuh masih punya potensi buat naik, tapi tetap harus siap juga dengan pergerakan harga yang lebih liar. Kalau lo gimana? Punya nggak sih cerita-cerita buruan yang menarik? Kalau misalnya ada, bisa langsung komen di bawah. Dan yang menarik, bisa kita share lo dengan audiens lainnya. Jadi, jangan lupa like, share, dan subscribe Koinvestasi. Karena di Koinvestasi, semua bisa kripto.